Halo, nama saya Nathanael Santoso dengan NIM 135202129. Saya ingin menjelaskan tentang paper yang saya buat untuk makalah STIMA, yaitu implementasi algoritma Aho-Krasik sebagai optimasi dari algoritma KMP untuk uh, general hereditary disease diagnosis. Uh, Yaitu secara umum jika kita ingin mendiagnosa seseorang untuk penyakit turunan berdasarkan gen, kita akan melakukan string matching biasanya terhadap gen yang ingin kita cari terhadap genom pasien. Misalkan genom pasien sepanjang 1000 dan gen dari penyakit turunannya 10. Jika ada pola yang matching pada genom, maka pasien itu kita suspek bahwa dia terkena hereditary disease tersebut. Nah, biasanya untuk KMP itu kita lakukan sebagai berikut. Kita komputasikan sebuah failure function sebagai ekstensi dari pendekatan naive. Pendekatan naive itu apa? Itu pendekatan naive itu pembandingan string, kemudian uh, basically dia string matching yang biasa. Misalkan ada string yang panjang, kita akan bandingkan A, T, A. Kalau salah, kita maju dan kita bandingkan lagi dengan yang paling depan. Tapi kalau KMP, ketika kita gagal dalam membandingkan, jika ada node yang lebih, jika ada node yang merupakan prefix dan sekaligus juga proper suffix dari string, dari substring di mana kita gagal, kita akan melompat ke tempat itu saja. Didemonstrasikan dengan string ini ada ATA, ATG. Misalkan kita ada fail pada T di sebelah sini, maka kita akan lompat kepada prefix yang juga merupakan suffix. Misalkan ini suffixnya AT, ini prefixnya AT, maka kita akan lompat ke sini. Dan kita bandingkan langsung dari sini. Nah, KMP ini baik untuk pencocokan string dengan karakter, dengan variasi karakter yang kecil, sehingga untuk DNA itu sangat cocok karena variasinya hanya 4, A, T, G, dan C. Namun jika kita ingin diagnosis untuk secara umum akan lebih susah karena kita harus ulangin KMP-nya untuk setiap gen yang kita cari. Nah, Ahokrasik itu sebuah ekstensi dari KMP yang mengatakan bahwa pohon ini tidak harus cuma satu, bisa kita bikin lebih banyak cabangnya, sehingga misalnya kita punya banyak string yang ingin kita match seperti ini, kita akan membuat pohon pencarian seperti ini. Dan juga ada failure function seperti di KMP, namun failure functionnya bisa melompat ke branch yang sama, tetapi juga bisa lompat ke branch yang berbeda. Misalkan pada string ATCGTG, saya gagal di bagian sini, saya bisa lompat ke string dengan bagian sini. Selebih itu failure functionnya sama spesifikasinya, tetapi pada Ahokrasik kita juga mempunyai out function, yaitu jika kita melewati suatu node yang hijau, kita akan menambahkan string tersebut pada himpunan penyelesaian. Ya, mari kita lihat saja langsung ke implementasinya. Kita membuat sebuah kelas dengan karakter set karakter set dalam DNA, yaitu bahasa A, C, G, dan T. Dan kita juga mendefinisikan panjang char setnya, yaitu 4, cuma ada 4. Kemudian kita akan membuat sebuah output dictionary, yaitu dictionary-nya memetakan dari
ID node-nya menjadi output-nya. Misalkan pada sini kita mempunyai node ini dengan ID misalkan 3, maka akan memetakan ke ATA. Dan seterusnya, untuk failure array, ini kita inisialisasi dengan -1, tapi ini misalkan kita fail pada suatu ID node, misalnya kita fail pada T di sini, misalkan ini namanya 5, maka kita akan memanggil fail dengan indeks kelima, dan fail dengan indeks kelima akan menunjuk kepada ID node yang perlu kita tuju. Misalnya ini indeks 2, maka fail 5 sama dengan 2. Untuk goto itu adalah implementasi dari pohon yang kita buat di sini. Misalkan ini ada root node itu pada branch A dia akan ke node 1, maka di goto ini ketika kita memanggil goto 0 dan cabang A itu 0, misalnya goto 00, kita akan mendapatkan node 1. Ini misalkan. Initialize ini adalah menginisialisasi kelas ahokrasik, terutama out, fail, dan go to function ini. Pertama kita akan memetakan dulu jumlah node yang ada dengan cara misalkan kita masuk ke dalam kita akan mengambil karakter dalam Word, kemudian kita hash, kemudian kita masukkan ke dalam goto function. Jika dia belum terdefinisi, maka kita definisikan node. Tetapi jika sudah terdefinisi, maka kita akan lewatkan saja dan akan maju ke node berikutnya. Kemudian kita akan persiapkan untuk mengkomputasi fail function. Sini kita akan membuat queue node yang perlu kita cari fail functionnya. Kemudian kita akan membuat setiap dari goto terhadap sesuatu yang tidak ada, maka dia akan kembali ke 0. Misalkan ini root node, tidak ada cabang G, maka ketika kita memasukkan G di root node, maka kita akan kembali ke root node. Seperti itu. Tetapi jika ada cabang, misalnya ini A, kita masukkan cabang itu ke dalam node Q. Dan kita akan komputasikan fail functionnya mulai dari node yang terdapat dalam node Q ini sampai ke dalam node akhir-akhir sini. Komputasinya cukup mudah. Misalnya kita akan maju per node, kemudian kita lihat failure dari parent node-nya di mana, kemudian kita akan maju dengan char node ini. Misalnya node ini kita komputasi failnya A ini, kita fail terus ke sini. Nah, kita akan komputasi selama goto dari fallback node pada A ini tidak ada, maka kita akan teruskan fail. Jadi misalnya untuk A di sini kita akan komputasikan A, kemudian parentnya T ini ke node root, kemudian kita ke A, maka ini fail functionnya ke sini, begitu. Kemudian kita ada fungsi pembantu untuk visualisasi yang sudah kita lihat tadi, dan ini ada fungsi untuk mencari sebuah sequence di dalam body text. Get next node ini sebagai fungsi untuk berjalan di pohon, menjalar pohon, dan search in sequence ini untuk mentraverse body text. Kemudian kita ada fungsi randomizer untuk tes.
Kemudian juga dilakukan tes sebagai berikut. Kemudian kita lakukan sebuah stress test. Kita akan define base paramnya di sini. Kemudian kita akan lakukan perbandingan KMP terhadap waktu Ahok Rasik. Kemudian kita catat juga waktunya, terus kita increment berdasarkan sigmanya. Misalkan doubling frequency, kita masukkan perkalian frekuensinya itu 2. Maka setiap increment iterasi ini kita akan mendobelkan jumlah kata yang perlu dihitung. Dan kita dapat lihat di sini pada graf ini bahwa Rasik tidak terlalu terpengaruh dengan jumlah kata, mungkin hanya terpengaruh dengan startup time-nya untuk mencari pohon pencarian, untuk membuat pohon pencarian. Sedangkan KMP kita bisa lihat bahwa dia berbanding lurus dengan pertambahan jumlah kata, yaitu secara eksponen. Begitu juga untuk doubling text length. Jika teksnya semakin panjang, KMP juga memerlukan waktu yang semakin panjang, namun Ahok Rasik tidak terlalu terpengaruh. Dan begitu juga untuk panjang kata dan panjang teks yang dikali 2. Kira-kira begitu. Sekiranya begitu saja untuk demonstrasi makalah. Semoga ini membantu. Jika ada yang memerlukan GitHub link-nya, saya akan taruh pada deskripsi di bawah. Terima kasih.